Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah. Suami terkadang lupa jika perilaku terhadap istri dapat memberikannya dosa hingga dibenci Allah. Kehidupan suami istri sangat didambakan oleh sepasang kekasih yang saling mencintai. Selain karena menyempurnakan separuh agama, menikah juga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi keduanya. Namun dalam sebuah hubungan rumah tangga, tidak jarang ada beberapa hal tidak menyenangkan bagi salah satunya. Salah satunya adalah suami yang menyalahgunakan posisinya dalam rumah tangga untuk selalu dimengerti oleh istri. Terkadang suami lupa bahwa beberapa perilakunya terhadap istri dapat memberikannya dosa. Tentu kita semua tidak ingin semua itu terjadi dan selalu ingin rumah tangga kita mendapatkan berkah. Untuk itu kali ini akan membahas tentang dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah agar para suami dapat berperilaku sebagaimana mestinya kepada sang istri. 1. Suami tidak mengajarkan ilmu agama dalam keluarga. Banyak suami yang mengira bahwa kewajiban terhadap istri hanya berkaitan dengan nafkah dan tempat tinggal. Padahal di dalam Islam, terdapat satu kewajiban lain yang tidak boleh lalai. Kewajiban itu adalah mendidik dan mengajarkan istri tentang agama. Suami bisa memberikan pemahaman dasar yang diperlukan dalam rumah tangga. Jika suami tidak mampu, suami wajib mencarikan seseorang yang bisa mengajarkan istrinya. Apabila suami tidak mengajarkan dan mengupayakan hal tersebut, suami akan mendapat dosa. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 dan dalam surah Toha ayat 132. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran surat Toha ayat 132. Terdapat pula dua dalil lain yang bisa dipakai untuk menguatkan kewajiban ini. Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala berkata, seorang suami hendaknya mendidik atau mengajarkan istrinya hal-hal yang bermanfaat untuk perkara agama dan dunia. Fikih ta'amul baina azaujain. Kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Suami tidak memberi nafkah kepada istri. Posisi suami dalam rumah tangga adalah menjadi pemimpin yang berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Akan tetapi masih ditemukan suami-suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawarahan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kewajiban seorang suami adalah menafkahi keluarganya. Selain itu, ayat tersebut juga mengatur peran masing-masing dari suami dan istri. Di samping ayat itu, terdapat 2 hadis lain yang memperkuat kewajiban memberikan nafkah seperti berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, seseorang dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Bagi istri, hak kamu mendapatkan nafkah dari suami yang dilindungi negara. Kamu bisa mengecek buku nikah dan melihat bagian sigak taklid.
Di sana terdapat poin yang menyatakan apabila suami tidak memberi nafkah kepadanya 3 bulan lamanya telah jatuh talak 1. 3. Suami membiarkan istri menafkahi dan memimpin rumah tangga. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 di atas. Sudah jelaslah peran suami dan istri dalam rumah tangga. Jadi haram bagi suami yang tidak memiliki uzur untuk memberikan peran mencari nafkah kepada istri. Rasulullah SAW juga dengan tegas melarang hal tersebut. Dari Abu Bakar, Rasulullah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Nasai. Oleh sebab itu, apabila ada suami yang secara sengaja menjadikan istrinya sebagai pemimpin dan pemberi nafkah dalam keluarga, suami tersebut telah lalai. Ia pun telah melakukan dosa besar kepada istrinya. Keempat, suami menyebarkan aib istri. Sudah semestinya sepasang suami istri menyimpan rapat-rapat urusan rumah tangga mereka. Suami tidak boleh menyebarkan aib istri kepada orang lain yang tidak seharusnya. Jika ia melakukannya, ia telah melakukan perbuatan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya. Kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Sepasang suami istri akan menjalani hidup yang panjang hingga harus terpisahkan takdir. Untuk itu jangan merusak kepercayaan dan hubungan itu sendiri. Janganlah seorang suami membenci istrinya sendiri karena alasan suatu perkara. Rasulullah bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. 6. Suami tidak memberi tempat tinggal yang aman. Selain nafkah, kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh suami adalah memberikan tempat tinggal yang aman. Tempat yang dimaksud adalah tempat yang jauh dari bahaya, ketakutan, intimidasi, teror, dan lain sebagainya. Keselamatan merupakan hak istri yang wajib dipenuhi suami. Tempat yang dimaksud juga bisa diartikan sebagai tempat yang tidak terdapat lelaki non-mahram di dalamnya, karena hal itu dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan istri. Hal ini disampaikan dalam surah At-Talaq ayat 6. Allah berfirman, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu yang baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran Surat At-Talaq ayat 6. 7. Suami menyakiti istri secara fisik. Masalah kekerasan dalam rumah tangga masih sering kita dengar dewasa ini. Ada suami yang memanfaatkan posisinya kepala rumah tangga dan keunggulan fisiknya untuk menyakiti istri sendiri secara fisik. Terdapat cara yang lebih baik dalam mengatasi suatu permasalahan, namun suami malah memilih melakukan hal tersebut. Padahal yang ia lakukan itu dapat memberinya dosa besar karena istri seharusnya ia lindungi, bukan ia sakiti. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 8. Suami enggan membantu pekerjaan rumah tangga. Melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menjaga kebersihan, tempat tinggal merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Namun tidak sedikit suami yang memandang bahwa istri yang harus melakukan semua pekerjaan tersebut. Padahal jika para suami ketahui, Rasulullah telah memberikan teladan dengan giat membantu istri dalam persoalan rumah tangga sekalipun. Sebaiknya suami-suami juga membantu pekerjaan rumah tangga meskipun hanya sedikit, karena hal tersebut sangat berharga dalam mengurangi beban istri. Beliau, Rasulullah, membantu pekerjaan istrinya dan jika waktu datang sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. 9. Suami tidak cemburu kepada istri. Banyak yang berpendapat bahwa rasa cemburu merupakan bentuk tanda cinta seseorang. Pasangan yang tidak memiliki rasa cemburu pun patut dipertanyakan rasa cintanya terhadap pasangan. Apalagi ketika mengetahui istrinya keluar rumah bersama lelaki lain. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayuts. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, ad-dayuts adalah para lelaki yang menjadi pemimpin bagi keluarganya, tapi tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa cemburu yang dimaksud adalah membiarkan keluarga atau istrinya bermaksiat tanpa memberikan peringatan. 10. Suami bersikap dengan orang lain tetapi bersikap buruk dengan istri. Islam telah mengatur umatnya agar hidupnya terarah dan diridhoi oleh Allah. Dalam Islam, perempuan dianggap sebagai perhiasan dunia, yang artinya perempuan adalah makhluk yang istimewa. Oleh karena itu, sebagai suami, perlakukanlah istri dengan baik dan jangan menyakitinya baik secara fisik maupun secara psikis. Jika suami malah baik kepada orang lain, sedangkan ketika bersama istri ia malah bersikap sebaiknya, ia telah bertentangan dengan hadis berikut. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya.
dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. 11. Suami melakukan poligami tanpa memperhatikan syariat Islam. Poligami memang tidak dilarang dalam Islam. Bahkan Islam memperbolehkan siapa saja yang sudah mampu untuk berpoligami sesuai syariat Islam. Jangan melakukan poligami atas dasar hawa nafsu saja, karena hal tersebut dapat memberimu dosa. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 3. Allah berfirman, "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu sayangi." 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Itulah dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah. Manusia mungkin dapat berlaku kesalahan, tetapi manusia dapat belajar dari kesalahan tersebut. Bagi istri atau pihak lain yang mendapatkan perasaan tidak menyenangkan tersebut, kamu bisa juga belajar untuk memaafkan. Selain itu, kamu juga bisa kembali melatih menaruh kepercayaan kepada seseorang. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan keselamatannya agar kehidupan rumah tangga dapat selalu harmonis.